Jadi sudah berapa hari kalian ada di sini? Tanya Namira melipatkan kedua tangannya di atas perut sambil menatap kesal Hafsah yang menundukkan kepalanya tengah duduk di atas sofa. Sahabatnya ini tidak bisa berkilah lagi dan harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kerja paruh waktu di minimarket Padanu, Hafsah seperti biasa pulang dengan damai, tidak ada lagi berandalan yang berani mengganggunya. Setelah itu istirahat hingga pagi menyapa. Sebelum Atsril dan Hazril terbangun, Hafsah menghubungi sahabatnya dan memintanya untuk pergi ke alamat yang ia kasih. Dan sekarang lihatlah Namira, dia belum mandi dan hanya memakai baju biasa serta celana panjang dan tidak bisa berdandan keluar karena panggilan dari Hafsah membuatnya segera ke tempat tujuan, yaitu kosan yang dulunya menjadi kosannya dengan Hafsah saat kuliah. Gila lo bawa kabur anak orang, Haf. Dan anak yang lo bawa kamu itu adalah keturunan Arkana. Kalau lo ketemu dengan tuh pria arogan lo bakalan abis. Tuh. Hafsah mengetuk kepala Namira karena sejak tadi terus saja berceloteh. Ia akan menjelaskan semuanya tapi tidak bisa karena Namira terus saja berceloteh. Ceritanya panjang, aku memanggil kamu ke sini karena aku minta hari ini menjaga Atsril dan Hazril. Aku akan ada interview di perusahaan Ravindra Group. Apa? Lo nyuruh gue NGASUH anak ANAKLO? Gak mau. Gue kan gak suka sama anak kecil. Hafsah dengan cepat menutup mulut sahabatnya ini. Ini masih jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Kedua anaknya masih tidur dan mereka bisa terbangun jika mendengar teriakan sahabatnya ini. Bunda! Teriak Hazril keluar dari kamar dan langsung memeluk bundanya. Hafsah menatap tajam Namira karena teriakannya sudah membuat kedua anaknya bangun. Selamat pagi Bunda. Pagi sayang. Di mana Bang El? Dia lagi cuci wajah, jawab Hazril mendusel-dusel leher bundanya, mencari letak kenyamanan di sana. Tatapannya beralih menatap seorang wanita yang pernah Hazril kenali entah di mana. Oh, tante yang pernah membantu aku menyeberangi jalan, kan? Iya, jawab Namira cuek. Tante siapanya Bunda? Hazril menatap tajam wanita itu. Dia memeluk dengan sangat posesif bundanya seolah-olah dia tidak boleh merebut bundanya. Tante sahabat bundamu. Benarkah itu Bunda? Tanya Hazril tak percaya. Kenapa sahabat bundanya sangat jelek dan menyebalkan? Hafsah mengangguk sambil menurunkan tubuh kecil Hazril ke atas sofa. Tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari kamar dengan pakaian tidurnya, wajahnya sangat cerah dan berlari memeluk bundanya. Masya Allah, sepertinya alergi El udah hilang ya. Hafsah mencium pipi cubi Atsril lalu mengangkatnya ke atas sofa di samping Hazril yang terus menatap Namira dengan tatapan tak sukanya. Kebetulan kalian sudah bangun, Bunda, hari ini akan ada interview di perusahaan ayah kalian. Selama Bunda pergi, ada sahabat Bunda namanya Tante Namira yang akan menemani kalian di rumah ini. Jangan nakal atau berantem apalagi menjahili Tante Namira, oke? Nggak mau. Teriak Hazril dan Atsril dengan kompak, bedanya Atsril tidak mengeluarkan suaranya. Sebaiknya gue pergi dari sini ya Hafsah. Sepertinya anak-anak lo ini gak suka sama gue. Namira, panggil Hafsah tersenyum lebar tanda ada alarm bahaya di pikiran Namira. Aku akan kasih uang jika kamu bisa dengan baik mengasuh kedua anakku, bagaimana? Kapan mereka berdua menjadi anakmu, Hafsah? Namira berdecak kesal. Sahabatnya ini bisa-bisanya sudah menganggap anak dari Presdir Angku adalah anaknya. Ia tahu mereka sudah menikah tapi secepat itukah Hafsah menganggap mereka anaknya sendiri? Namira tak tahu cara pikiran Hafsah, sahabatnya ini terlalu baik sampai-sampai rela mengurus kedua anak dari pria yang sudah banyak menyakiti perasaannya. Hafsah tahu perlakuan Arkana pastinya tidak baik pada sahabatnya ini. Buktinya sudah jelas tanpa Hafsah sendiri ungkapkan padanya. Hafsah pergi dari rumah megah milik Arkana dan malah berakhir berada di kosan tempat mereka berdua ngekos dulunya saat masih kuliah. Si bangsat Arkana memang cari gara-gara dengan sahabat gue.
Kalau tuh orang ada di sini gue akan bun. Sebelum Namira menyelesaikan perkataannya, Hafsah segera mendorong keningnya agar berhenti berbicara. Jaga ucapanmu Namira, di sini ada anak-anakku. Namira berdecak kesal sambil meremas rambut sebatas pundaknya dengan frustasi. Kalau gitu oke, gue akan jagain mereka sampai lo pulang. Puas. Kamu memang sahabat terbaikku Namira. Namira tersenyum lalu memeluk tubuh Hafsah membuat tubuh Hazril terhempit olehnya. Tante jangan deket-deket sama Bunda Lil dong. Tante itu bau. Tante belum mandi, kan? Kamu juga belum mandi anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil Tante. Terus namamu siapa? Namaku Hazril. Lo bukannya Hazril. Hazril tidak bisa mengatakan huruf R, ucap Hafsah membuat Namira tertawa. Bunda, panggil Hazril membuat Hafsah menatapnya. Ada apa El? Hazril kembali memberikan bahasa isyarat pada bundanya ini. Bunda beneran mau kerja di perusahaan ayah? Iya, memangnya kenapa? Anaknya yang satu ini terlihat sangat cemas entah kenapa. El pernah datang ke perusahaan ayah dan melihat kalau kerja di sana itu cukup keras Bunda. El gak mau nanti ada orang yang berniat jahat dengan Bunda. Apakah ini juga alasan Arkana tidak ingin memberikan pekerjaan di perusahaannya? Tidak mungkin. Pria itu memiliki hati iblis, mana mungkin mengkhawatirkan keadaannya dan takut ia dijahati oleh para karyawan di sana. Memangnya karyawan-karyawan di perusahaan Ravindra Group seperti apa? Tenang saja El, kamu kan tahu siapa bundamu ini. Insya Allah, Bunda akan jaga diri Bunda. Kalian baik-baik saja di sini bersama Tante Namira, oke? Baiklah Bunda. Hari ini Hafsah akan pergi ke perusahaan Ravindra Group. Seperti yang Arkana katakan kemarin, ia bisa melamar pekerjaan di sana dan manajer di sana berkata dia akan menginterviunya hari ini jam 9. Iya, baik kata suaminya dan Pak Manajer untuk datang ke perusahaan jam 9 tidak ia patuhi. Mana bisa ia seharusnya interview datang pagi-pagi dan paling telat jam 8. Ia yakin bukan hanya dirinya saja yang interview hari ini, pasti akan banyak orang yang melamar di perusahaan raksasa itu. Jika ia pergi jam 9 akan sangat mengherankan untuk orang-orang di sana nantinya. Dan sekarang Hafsah pergi ke perusahaan Ravindra Group jam 8. Hafsah menatap gedung raksasa Ravindra Group yang sangat besar. Walaupun ia sudah tahu sebesar apa perusahaan ini jika dilihat dari dekat, tetap saja ia masih kagum akan kemegahan bangunan dari perusahaan ini. Ia tak menyangka pria arogan dan juga temperamen seperti Arkana memiliki perusahaan sebesar ini. Dan ia juga tak menyangka bisa terlibat pernikahan rahasia dengan pria itu. Dengan baju panjang berwarna krim dan celana hitam tak lupa kerudung senada dengan bajunya, Hafsah berjalan ke gedung raksasa. Saat ia masuk, penjaga di depan sudah menghalanginya. Apakah Anda karyawan di sini? Jika iya tolong perlihatkan identitas Anda, Nona. Saya tidak memiliki kartu karyawan, Pak. Kedatangan saya ke sini ingin interview dengan Pak Manajer yang bernama Pak Franz. Hafsah menunduk sopan setelah mengatakan kalimat tersebut. Tidak ada pemberitahuan jika ada orang yang interview dengan Pak Franz hari ini, sebaiknya Anda pergi Nona. Cek. Saya tahu Anda adalah wanita yang ingin menggoda Pak Presdir. Pak Presdir. Apakah Arkana? Yang benar saja. Malah jika bertemu Arkana selalu menggodanya bukan dirinya. Pak, sebelumnya maaf tapi kedatangan saya ke perusahaan ini akan interview bersama Pak Manajer yang bernama Franz. Sekali lagi Hafsah menegaskan. Sebaiknya Anda pergi dari sini Nona. Nona sangat mencurigakan. Ada begitu banyak wanita yang akhir-akhir ini datang sebagai tamu penting Pak Presdir dan ada juga yang berpura-pura melamar dan interview di perusahaan ini dan ujung-ujungnya mereka malah berani pergi ke ruang kerja Pak Presdir. Mohon Anda untuk patuh dan pergi Nona sebelum saya melukai Anda. Hafsah ingin sekali menonjok pria bertubuh besar yang sangat mengerikan di hadapan ini.
Sepertinya Arkana hanya memberitahukan Pak Franz saja jika ia akan interview. Tapi kenapa penjaga ini sangat menyebalkan sampai-sampai orang yang datang ke perusahaan ini harus memiliki janji atau kartu karyawan. Ekem. Suara deheman dari belakang membuat Hafsah dan penjaga yang sejak tadi berdebat dengannya membalikkan badannya. Penjaga bertubuh besar itu menunduk hormat saat mengetahui siapa yang berdehem tadi. Selamat pagi, Pak Presdir. Pria berkemeja putih dan di luarnya memakai jas hitam di atas pundaknya dengan celana hitam itu mengabaikan penjaga dan malah mendekati Hafsah. Hafsah hanya bisa melongo melihat Arkana yang sangat berwibawa. Sudah lama saat pertemuan mereka di ruangan kerja suaminya itu ia tak lagi melihat wajah penuh wibawa, dan sekarang ia bisa melihatnya lagi. Hafsah, sudah saya bilang untuk datang ke sini jam 9, kenapa malah jam 8? Desis Arkana dengan pelan hingga penjaga yang sejak tadi terkejut melihatnya mengobrol dengan wanita di depannya ini tak mendengar suaranya. Urusan anak-anak sudah saya tangani, mereka hari ini diasuh oleh Namira dan anak-anak tidak mempermasalahkan aku bekerja di perusahaanmu. Tenang saja, mereka berdua betah bermain dengan sahabatku, Tuan. Arkana meremas keningnya merasa pusing dengan tindakan istri keduanya ini. Ia belum memerintahkan penjaga untuk mengatakan akan ada orang yang interview hari ini dan sepertinya manajernya lupa mengatakan hal itu. Sudahlah, ayo masuk. Hafsah tersenyum mengejek pada penjaga yang terlihat terkejut sepertinya tidak menyangka ia dan Arkana saling mengenal. Anda duluan saja, Tuan. Saya tidak mau hari interview saya kacau jika saya masuk berdua dengan Anda. Akan ada kabar tak mengenakan jika ia dan Arkana berjalan berdua masuk ke perusahaan nantinya. Kita ada bertiga. Dan hilangkan kalimat formalmu itu, Hafsah. Saya merasa kita berdua seperti orang asing jika kamu berbicara menggunakan bahasa formal. Hafsah menatap ke belakang. Dia baru menyadari Farhan sejak tadi diam dan tak biasanya ajudan suaminya itu diam. Sepertinya Farhan diam karena tidak ingin berbuat masalah lagi karena kemarin gajiannya dipotong oleh Arkana untuk gajian bulan ini. Tetap saja, saya tidak masuk bersama Anda karena jika karyawan di sini melihat kita berdua itu akan membuat interview saya kacau. Dan masalah saya menggunakan kalimat formal, anggap saja saya dan Anda tidak saling kenal. Ingat ya Tuan Arkana yang terhormat, pernikahan kita itu rahasia. Saya tidak mau publik sampai tahu apa jika kita ini saling mengenal satu sama lain. Hafsah menatap rahang Arkana yang mengeras, dia bingung karena reaksi Arkana sepertinya tidak menyukai perkataannya. Maaf menyela obrolan kalian. Tuan, sebaiknya kita pergi duluan sebelum ada orang yang melihat. Akhirnya Farhan membuka suara walaupun nadanya sangat berhati-hati. Arkana berdehem lalu pergi begitu saja dengan langkah lebarnya. Apakah dia PMS? Kenapa dia terlihat sangat kesal? Hafsah hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan heran, apalagi di belakangnya Farhan seperti orang yang ketakutan. Hafsah tahu Farhan takut karena apa, takut jika dia membuat mood Arkana hancur, gajiannya bisa saja kembali dipotong. Hidup Farhan sangat tersiksa jika terus bekerja bersama pria yang seenaknya itu. Setelah kepergian Arkana dan Farhan, Hafsah segera masuk ke perusahaan ini. Ini kedua kalinya ia menginjakkan kakinya di tempat ini lagi dan sepertinya ia akan sering datang ke sini jika ia sudah menjadi karyawan tetap di sini. Hafsah akan masuk tapi telinganya mendengar suara seseorang yang sangat familiar. Terima kasih telah mempersilahkan saya masuk, Pak. Anda benar-benar penjaga yang sangat ramah dan baik, nanti saya akan meminta Mas Arkana untuk menaikkan gajian Bapak. Entah kenapa mendengar suara itu membuat Hafsah segera bersembunyi di balik dinding, hingga tubuhnya tak terlihat oleh wanita itu jika nanti masuk ke dalam. Sepertinya wanita itu bukan karyawan di sini karena penjaga itu tidak meminta kartu karyawan dan malah langsung memperbolehkan dia untuk masuk. Siapa sebenarnya wanita itu?
Hafsah tahu wanita itu mengenal Arthur dan kedua anaknya karena saat malam ia bekerja di minimarket dia tengah mengobrol dengan seseorang yang menyebut nama adik ipar serta kedua anaknya. Apakah wanita ini adalah bagian dari keluarga Ravindra? Mungkin saja. Seharusnya Hafsah melihat berita yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh publik, tapi Hafsah mana ada waktu untuk hanya sekedar melihat berita terkini. Hafsah tidak peduli berita selama itu berita tidak berkaitan dengannya atau kedua anaknya. Hafsah mundur satu langkah ke belakang saat wanita itu sudah mulai masuk ke dalam. Memangnya kenapa jika wanita itu melihatku? Kamu bodoh Hafsah, dia kan tidak mengenali wajahmu. Hafsah terlalu panik jika wanita itu mengenalnya saat di minimarket bisa saja dia akan marah kembali padanya. Ia tidak mau membuat masalah di tempat ini apalagi ia ada interview. Hafsah sangat panik tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Perusahaan ini sangatlah luas dan ia dan wanita itu tidak mungkin berpapasan apalagi bertemu. Maaf Nona, apakah Anda wanita yang bernama Hafsah Anindya? Hafsah mundur saking terkejutnya karena tiba-tiba saja ada pria di depannya hingga tubuhnya hampir saja terjatuh, tapi untungnya pria itu menahan pinggangnya. Hafsah beristighfar lalu mendorong tubuh pria itu. Astaga! Maafkan saya Nona, saya benar-benar refleks menahan pinggang Anda tadi yang akan terjatuh. Panik pria bernama Franz. Tidak masalah lagi pula saya yang ceroboh. Kejadian ini bisa tidak Anda katakan pada Pak Presdir kan Nona? Tanya Franz takut-takut. Hafsah menaiki alisnya. Memangnya apa urusan kejadian saat pria ini membantunya untuk tidak jatuh ke lantai dengan Arkana? Ya saya tidak akan mengatakan kejadian ini pada Mas Arkana. Sepertinya pria ini mengetahui hubungannya dengan Arkana karena itulah ia bisa mengatakan kalimat itu. Syukurlah. Kalau gitu mari Nyonya Hafsah, saya akan antarkan Anda ke ruang kerja di lantai atas untuk interview. Jangan panggil saya dengan sebutan Nyonya, Pak. Kita di sini anggap saja Anda tidak mengenal hubungan saya dengan Mas Arkana. Baiklah, saya akan memanggil Anda Hafsah saja. Terima kasih, Pak Franz. Mereka berdua pergi masuk ke dalam lift menuju lantai paling atas. Tunggu, apakah ruang kerja Pak Franz ada di atas? Tidak, ruangan saya ada di lantai 2. Terus kenapa Anda menekan tombol loft untuk naik ke lantai paling atas? Seharusnya saya yang menginterview kamu hari ini, tapi saya hari ini sedang sibuk dan hanya bisa mengantarkan kamu ke lantai atas di mana Pak Presdir yang akan menginterview kamu. Hafsah hanya bisa terdiam dengan debaran jantung yang mulai tak terkendali. Arkana akan menginterviewnya. Sudah jelas pasti nanti akan ada tingkah menyebalkan yang akan membuatnya kesal. Tunggu, apakah sebelumnya Pak Franz sudah mengatakan hal ini jika Bapak memiliki kesibukan lain dan tidak bisa menginterview saya? Belum, tapi Pak Presdir sepertinya bisa menginterview kamu tanpa saya bicara padanya. Pintu lift terbuka, Pak Franz hanya bisa mengantarkan Hafsah di depan ruangan kerja Arkana setelah itu pergi dengan langkah terburu-buru. Hafsah yang melihatnya pun hanya bisa melongo. Dia menatap pintu yang kedua kalinya pernah ia lihat. Di depan pintu ada Farhan yang sedang berjaga di luar. Selamat pagi, Farhan. Pagi, Nyonya Hafsah. Farhan menundukkan kepalanya. Hafsah akan membuka pintu di depannya namun entah kenapa Farhan tiba-tiba saja menahan kedua tangannya. Hari ini Tuan Arkana sedang sibuk Nyonya. Bisa Anda pergi atau tunggu di lantai 2 sebentar? Mari saya antarkan. Loh kenapa? Tadi kata Pak Franz aku Mas Arkana akan menginterviewku. Anu itu, Farhan menatap ke sana kemari membuat Hafsah menjadi curiga. Nyonya saya mohon Anda jangan masuk ke sana karena di sana ada. Ada apa? Farhan ingin sekali mengatakan jika di ruang kerja tuannya ada Fiona. Ia tidak menyangka wanita rubah itu akan datang menemui tuannya di saat Hafsah akan datang ke sini. Ia tidak bisa membayangkan jika Fiona melihat wajah Hafsah yang sangat mirip dengan Hanum.
Sementara Hafsah tengah berpikir, apakah di ruangan kerja suaminya ini ada seorang wanita dan mereka berdua tengah melakukan hubungan terlarang. Hafsah jadi teringat drama Korea yang pernah ditonton oleh Namira, di mana pelakor tengah berciuman dengan suami sahnya dan istri sahnya memergoki mereka berselingkuh. Apakah alur seperti ini akan terjadi di kehidupannya? Brak. Dengan ilmu bela diri yang Hafsah kuasai, dia mendobrak pintu ruangan di mana Arkana bekerja. Padahal Hafsah seharusnya tidak mendobrak pintu itu menggunakan kakinya karena Farhan sudah terlebih dahulu membukakan pintu untuknya. Untung saja Hafsah tidak jatuh ke lantai karena tindakannya ini. Kedua matanya menajam menatap ke depan dan beberapa detik menatap ke depan wajahnya berubah menatap syok, karena di depannya saat ini Arkana tengah mencekik leher seorang wanita yang beberapa menit lalu sempat ia hindari. Sebelum ia mencegah Arkana membunuh wanita itu, ia terlebih dahulu menutup wajahnya menggunakan kerudungnya. Ia tidak mungkin memperlihatkan wajahnya dan membuat wanita itu mengetahui ia adalah wanita yang bekerja di minimarket tadi malam. Hafsah tidak mau kejadian malam membuatnya mendapatkan masalah. Padahal Fiona benar-benar tidak tahu wajah Hafsah tadi malam. Astagfirullahalazim, Mas Arkana. Teriak Hafsah berlari lalu mendorong tubuh suaminya itu hingga cekikan pada wanita yang tidak ia ketahui namanya itu terlepas. Ternyata dalam drama tidak akan pernah terjadi di dunia nyata apalagi di kehidupannya. Malahan yang ia lihat bukan suaminya yang tengah berciuman dengan pelakor, malahan suaminya malah hampir saja membunuh seseorang. Fiona terjatuh ke lantai lalu menghirup oksigen sebanyak mungkin. Setelah dirasakan napasnya kembali normal, Fiona berdiri lalu menatap seorang wanita yang memakai kerudung krim dan wajahnya juga tertutup hingga mata saja yang dapat ia lihat, tengah memarahi calon suaminya. Siapa wanita itu? Kenapa dia berani memarahi calon suaminya tanpa rasa takut? Apakah wanita itu benar-benar bodoh? Calon suaminya. Arkana ingin sekali lagi mencekik wajah Fiona sampai mati, namun dicegah oleh Hafsah. Mas Arkana, siapakah wanita ini? Tanya Fiona sambil mengusap lehernya yang memerah. Dia mundur karena takut Arkana mencekik lehernya lagi. Hafsah akan menjawab namun Arkana segera memotong perkataannya. Untuk apa kamu ingin tahu? Arkana malah balas bertanya dengan nada dinginnya. Sebaiknya kamu pergi sekarang wanita jalang. Hafsah tak bermaksud untuk membocorkan identitasnya, tapi entah kenapa bibirnya mengeluarkan kalimat itu untuk saja Arkana memotong perkataannya. Arkana membuka jas yang berada di pundaknya lalu menutupi wajah Hafsah. Walaupun Hafsah sudah menutupi wajahnya tapi tetap saja Arkana takut Fiona mengenali wajahnya ini. Hawa di ruangan ini sangat sesak oleh aura dari Arkana membuat napas Hafsah sesak. Bohong jika ia tidak takut dengan Arkana yang sepertinya sangat marah. Ia tak tahu kejadian apa yang telah dialami oleh suaminya sampai membuatnya marah seperti sekarang ini. Aku bilang siapa wanita ini, Mas? Wanita ini hanyalah orang yang melamar pekerjaan di sini dan ini hari dia interview. Oh ya. Fiona tak percaya dan dengan gesit menarik jas yang menutupi wajah wanita itu. Setelah itu dia menarik kerudung yang menutupi wajahnya hingga terlihatlah wajah cantik Hafsah. Mulut Fiona tercengang saat melihat wajah wanita berkerudung krim di hadapannya ini, wajahnya memucat seketika dan lututnya pun lemas hingga dia terjatuh. Hanum. Alis Hafsah mengernyit melihat reaksi wanita seksi di depannya ini. Sepertinya dia tahu tentang istri pertama Arkana tapi kenapa reaksinya seperti orang ketakutan. Hafsah melihat wajah Arkana yang sepertinya juga tak menyangka karena reaksi wanita itu sangat berlebihan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti.
Sampai jumpa di video berikutnya.